Segala bergerak. Tepuk tangan. Jadi kebingungan semuanya, kemudian kita berusaha yang menjadi kelebihan dari desa Sedangku itu sendiri yaitu adalah praktik. Kalau kita kemudian sudah mengambil hukum kita berarti di akhir itu kan harus ada laporan tersebut. Jadi kami mohon nanti tolong dikasih contoh atau project itu sementara itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Kita melihat karakteristik siswa kita saja nggak bisa sebuah tujuan. Jadi nanti siswa juga betul-betul masuk ke dalam dokumen kita, sehingga mungkin paling cepat itu 1 semester atau 3 bulan atau paling lambat 1 semester itu 2 semester. Jadi proses kabar itu sudah berjalan, tapi itu juga berjalan juga OTW ini sama OTW ini. Dilakukan oleh SMP 12 Madinah untuk mengenalkan kurikulum merdeka ini kepada para dewan guru dan seluruh masyarakat sekolah. Artinya nanti masyarakat sekolah ya ada komite, ada apa itu kami berupa saya. Yang pertama yang itu. Kemudian yang kedua, apakah SMP 12 Sendang ini sudah menggunakan aplikasi e-rapor yang ada di Dapodik? Karena setahu saya kalau sudah di Dapodik itu sudah ada mengenai bisa muncul sendiri secara sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk memunculkan nilai, karena di e-rapor itu tidak katakan harus nilai kata-kata bagaimana penerapan Bapak Ibu selama melakukan kegiatan kegiatan kurikulum merdeka. Terima kasih di SMP. Terima kasih. Kita dalam program sekolah bergerak itu ada sesi setelah selesai pelatihan itu sekolah bergerak harus melakukan IHD, in-house training. Tapi ini intern dan Bapak Ibu terutama karena mereka pelaku utama dalam implementasi kurikulum untuk merdeka maksudnya kemarin kita laksanakan memang
suasana kejutaan. Karena tahun kedua ini kelas 8, ini akan kita makan guru-guru kelas 8. Otomatis yang mengajar kelas 7 itu sudah bisa mengganti. Insya Allah lebih mudah. Kelas 3 nanti guru-guru kelas 9. Semuanya itu kaget. Kepala sekolah sampai pakar-pakarnya guru-gurunya anaknya bukan kaget. Jadi faktor kagetnya itu yang membelenggu kita sebetulnya. Kalau jalani biasa ringan. Bahkan pasien kita itu ketika membimbing kita tuh jarang sekali menyalahkan kita. Kita punya informasi apa dan maka itu selalu diiyakan oleh pasien. Karena sekali kemudian dipotong di tengah jalan dan jadi betul-betul kita biarkan merdeka berinovasi mengimplementasikan guru-guru baru. Kemudian yang kedua, tadi kondisi kita mungkin bisa jadi juga berbeda dengan kondisi Bapak Ibu sekalian dalam penyikapan ini, tapi saya yakin Bapak Ibu dan saya yakin bisa untuk melangkah dan menjalani ini. Cuma kita saja tadi mencoba untuk bukan untuk menakut-nakuti, ya kita memang mau fair saja apa kondisi real kita. Itu memang ada banyak hal yang berbeda, ada hal yang berbeda dan mungkin saat sebelum ini kita asal gitu loh Pak, gitu ya, asal gitu, kebiasaan lama gitu. Jadi kita harus duduk, kita bisa berbeda mungkin kalau dari awal kita udah dapat kata betul ngajar dan mungkin dengan kita nggak sampai sok mungkin. Kaitan dengan Bapak Ibu, kaitan dengan kurikulum kita, tentu saja kami yang di sekolah ini kurikulum kita jelas saja, kita masih jelas pas. Ini betul-betul kurikulum lagi. Ini kemudian sebenarnya meragukan ini gimana? Sehingga betul-betul belajar itu bermakna bagi kita dan sesuai dengan harapan kurikulum kita. Sebab memang kadang kita masih menunggu Bapak Ibu guru kita itu yang betapapun kurikulum selalu berubah-ubah, tetapi metode yang digunakan untuk mengajar tetap sama. Bahkan sampai kadang buku ajarnya pun masih lemas, walaupun itu benar. Nah, ini mau dijelaskan kira-kira tataran kemerdekaan itu apa saja. Yang kedua kaitan dengan proyek kepemimpinan. Ini kan ada 7 tema pokoknya, kemudian setiap tahunnya itu ada 3 yang mungkin yang dipraktikkan di sini juga yang reguler. Di sekolah kami juga yang reguler itu juga kami bagi pelajaran. Mungkin nanti dari sini tahun depan itu dari sisi pengalaman dari beberapa lembaga, namanya lebih pas kalau kita menggunakan yang melibatkan seluruh. Kemudian ini yang perlu saya tanyakan Pak Anto, kalau tahun pertama kita ambil 3 tema, kemudian tahun kedua apakah kemudian tema berikutnya, 3 tema berikutnya itu kita ambil dari tema yang belum kita berikan saat di tahun sekarang ini, atau mungkin bisa sama untuk tahun ini? Artinya misalnya demokrasi, tema demokrasi yang tahun ini kan apakah tahun depan bisa kita ulang tema demokrasi atau kita ambil ya kita ulang. Demikian, terima kasih. Ini dari pengalaman saya sebagai guru penggerak dan juga sekolah pemerintah, yang saya pahami kurikulum merdeka ini memerdekakan guru, baik murid juga sekolah. Kenapa kok merdeka? Karena untuk pembelajaran saja, misalnya kalau dulu kan kita
kontekstual. Dan sekarang ketika kurikulum merdeka ini, guru itu dibebaskan untuk melaksanakan kontekstual. Jadi misalnya dalam 1 tahun pelajaran IPS itu 1 semester dalam kelas, kemudian nanti 1 semester berikutnya itu tidak dalam kelas, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus semuanya berada dalam kelas. Jadi kegiatan kelas itu boleh berwarna sesuka pemimpin pembelajarannya, guru, dan juga sesuai kebutuhan siswanya, gurunya itu ke arah mana. Kemudian yang kedua, kita untuk kurikulum merdeka ini kita hanya dikasih capaian pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran kan kita turunkan ke tujuan pembelajaran dan ATP-nya. Nah, TPATP itu kita yang tentukan. Jadi capaian misalnya ada capaian 1, capaian tersebut. Nah, kita itu boleh capaian itu kita kasih langkah seperti apa. Jadi kalau dulu kan tadi gabah dan seterusnya kita sudah dapat dari sana. Jadi nanti anak kelas 7 harus sudah bisa seperti ini, nilainya harus sekian, harus ada pencapaian sekian. Dan untuk kurikulum merdeka ini pencapaian itu dilaksanakan dalam per fase. Nah, karena kita fase B SMP, jadi capaian pembelajaran itu diraih dalam 3 tahun. Pak Mulyani. Menarik saya Pak sampaikan depan, tetapi yang paling menarik bagi saya adalah hal yang baru mungkin, karena selama saya mengajar 30 tahun mengajar itu mulai tahun 93 sampai sekarang 30 tahun persis ini, itu hal yang sangat baru bagi kami adalah pembelajaran diferensiasi. Karena sejak saya ada tahun 93 sampai sekarang itu saya belum pernah merasakan mengajar kemudian saya memahami perbedaan cara belajar anak dan sebagainya. Termasuk kami sebagai guru juga belum pernah diferensiasi. Saya juga tidak tahu, sampai lupa saya ini tipe orang yang mendengar atau melihat atau yang disampaikan Bapak tadi kinestetik. Saya itu pokoknya bisa gitu mulai sejak dulu. Nah sekarang ujuk-ujuk kemudian ada pembelajaran yang diferensiasi, Pak. Nah itu kemudian saya timbul pertanyaan dalam pikiran saya, bagaimana, pertanyaan saya itu bagaimana apabila kita di dalam kelas kemudian tapi bahasa kita menentukannya kan dari buku saya, karena ini dan berbeda ini dan seterusnya. Dan kemudian saya juga ada menghadapi anak kelas 7 yang belum bisa membaca, belum bisa menulis. Kemudian kalau katakanlah pada saat guru BB itu memberikan lembaran yang harus diisi, kemudian anak ini menjawabnya juga nyuruh temannya yang lain, otomatis dasar pengambilan sampelnya kan juga kita nanti akan salah menentukan. Nah ini mohon penjelasan Pak, ketika kita nanti mengajar di kelas kemudian anak ini kan sebenarnya dia itu masuk kategori mendengar, tapi karena dia itu misinya itu untuk temannya, kalau merasa dia tidak bisa membaca dan itu, kemudian dia ini kelompoknya masuk ke dalam kelompok melihat visual. Nah, ini gimana Pak antisipasinya pada saat dalam kelas kemudian harus melayani dari perbedaan anak ini Pak. Saya kira itu, dan mungkin nanti bisa dijabarkan karena memang beberapa pembelajaran diferensiasi ini saya ulangi adalah hal yang paling
saja tentang pembelajaran diferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika kita mengetahui hal tersebut, maka kita akan menambah waktu dia untuk melakukan belajar tambahan. Jadi kalau kita samakan dengan teman-temannya, maka dia akan selalu terlambat. Begitu kita dalam memberikan tugas. Dalam memberikan tugas kita juga tidak akan bisa sama, karena kemampuan yang dimiliki siswa tersebut tadi yang mungkin tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, kalau kita samakan semuanya, maka dia juga akan mengalami keterlambatan begitu terus. Karena di sini sendiri juga pernah mengalami hal tersebut, tidak bisa membaca, maka akhirnya kita beri waktu tambahan untuk pembelajaran sendiri. Meskipun dia lambat dengan teman-temannya, itu termasuk memberikan tugas. Nah itu tadi, itu yang bisa kita lakukan di SMPN 12. Terima kasih. Kemudian kita ngasih dialog misalnya, ditambah dengan kontekstual, itu sudah masuk diferensiasi kontekstual. Jadi itu sudah bisa disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang dimaksud diferensiasi ini adalah bagaimana kita itu bisa membuat materi itu kita sampaikan dengan beberapa cara. Itu kalau diferensiasi konten. Nah, kalau terkait dengan diferensiasi prosesnya, berarti saat prosesnya itu seperti apa? Kan biasanya kita ngasih materi, kemudian pasti ada kita minta untuk mengerjakan. Sebagai kita ngerjakan mereka itu paham atau enggak. Nah, untuk prosesnya ini itu kita bisa dengan cara misalnya mereka berkelompok berdua, atau mungkin berdiskusi berlima anak atau berenam anak. Begitu juga dengan yang sudah disinggung Pak Kuswati tadi, yang visualnya dimentori oleh temannya sendiri, itu juga bisa. Jadi bagaimana dalam proses itu kita memberikan beberapa cara kepada anak-anak. Jadi kalau sudah ada beberapa cara dalam proses tersebut, berarti itu sudah masuk diferensiasi proses dan sudah disebut pembelajaran diferensiasi. Terus yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah ini adalah hasil. Kadang-kadang kita minta anak mengerjakan mungkin menggambar, hasil akhirnya menggambar, atau hasil akhirnya membuat sebuah karya seni misalnya dan seterusnya. Nah ketika hasil produk terakhir ini kita membolehkan anak, misalnya kita boleh, kalian boleh hasilnya nanti berupa kabel, hasilnya nanti berupa poster, berupa gambar, atau berupa lukisan, atau berupa audio kalau kamu orangnya suka berbicara, atau mungkin berupa video kalau kamu suka action misalnya seperti itu. Nah berbagai macam pilihan itu sudah disebut dengan diferensiasi produk. Jadi produk itu kalau biasanya kita samakan semuanya di kertas dengan bentuk esai semuanya, atau semuanya gambar di kertas berupa gambar semuanya. Nah yang dimaksud dengan diferensiasi produk itu berarti kita bisa membolehkan anak-anak menggunakan berbagai hal sesuai dengan profilnya mereka. Kan anak tadi ada yang kinestetik, ada yang suka gambar, ada yang suka kartun misalnya, dan lain-lain. Itu mereka bisa tuangkan itu dalam bentuk profilnya. Jadi kita membebaskan mereka membuat hasil kerja dengan berupa rupa, itu sudah masuk diferensiasi produk. Jadi begitu. Jadi salah satu saja kita melakukan itu sudah masuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, karena kalau kita saya yakin Bapak Ibu yang sudah sedia kan berbagai macam pembelajaran itu sudah bermacam-macam, apalagi berbagai bentuk kurikulum sudah pernah dialami, apalagi hanya untuk berdiferensiasi. Juga pasti banyak yang stagnan, tetap anak-anak langsung dikasih video atau sebagai cara apa tetap seperti itu. Sehingga itu terutama di pelajaran matematika saya jadi kebingungan, ini dikira apa, diferensiasi apa lagi. Nah akhirnya saya sudah mengimpor PK anak-anak yang berkemampuan baik, sedang dan di bawah ini saya sudah punya pemikiran itu, sehingga saya akhirnya melibatkan anak ini kelompok pertama ini untuk melakukan pendampingan pada teman-teman mereka yang masih tadi
Dan alhamdulillah memang ini baik ini dengan pendidikan yang kecil, di mana di SMP itu banyak sekali dibimbing oleh sekolah-sekolah besar yang lain. Nah, di daerah yang ada di SMP kami itu adalah daerah pergunungan atau di atas Gunung Mulaan. Di atas Gunung Mulaan. Daerahnya di sini sehingga adalah daerah pegunungan. Kebiasaan masyarakatnya semuanya adalah bertani. Kekuatan di sekolah kami ini hanya mengandalkan di kompleks itu saja. Jadi ketika lulusan madrasahnya kecil, maka sekolah kita juga mendapat siswa yang kecil. Tapi kalau pas waktu itu besar, dapat murid besar. Kalau donasinya tidak ada, belum ada. Tapi kalau masalah kegiatan masih bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk profil guru kami itu semua guru itu sudah tua-tua semuanya. Di sini aku dalam cara ini baru tadi malam saya juga bersama Pak Imam Amin. Sesuai dengan pertanyaannya tentang potensi tentang alam yang berguna di sekitar sekolah, kemudian masyarakat di sekitar sekolah, kekerasan, tradisi, peta, profil guru dan orang tua, kemitraan dasar. Kemudian kami jawab sering diminta jadi sebuah marah ya. Nah, saya tidak akan membacakan dulu sampai selesai dilakukan agar kami dapat lebih memahami lagi apa itu kurikulum merdeka dan mampu mengimplementasikannya di sekolah dengan lebih baik sehingga perubahan kurikulum ini benar-benar memberi warna kita pastinya lebih bagus bagi pendidikan di sekolah kami. Terus kira-kira sesuai harapan Bapak Ibu, kalau dipersiapkan sudah 80% dulu insya Allah untuk pemahaman kurikulum berbeda. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Baik, satu lagi. saya dari SMP 29 Pasiran. Kami mau Jadi ini memang baru awal kami sudah melakukan yang namanya pengumuman. Insya Allah dan alhamdulillah satu proyek sudah berjalan dan mungkin masih sangat murah. Dan harapan kami dari awal setelah dikonfirmasi sama Lusin itu kemudian kita takut-takut tahun SD dan seterusnya. Mungkin harapan kami itu. Jadi setelah ini nanti mungkin saya bisa mengetahui mungkin Pak barangkali bisa di-share tahunnya atau cara pembelajaran yang baik, terus cara penilaian yang mungkin di sanksi yang muncul lainnya itu kami masih belum melakukan penilaian. Karena saja kami melakukan kelima, cuma penilaiannya itu yang belum. Kami itu bisa barangkali bisa nanti kami minta itu harapan kami. Dan sudah harapan sudah terjadi belum Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah ini bisa kami tuntaskan harapan itu dan mudah-mudahan diterima dan dikasih fasilitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak siapa tadi? Ya, terima kasih banyak untuk jawaban.
ulangan.